Sejarah Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan bercorak Hindu tertua di Pulau Jawa yang berkuasa sekitar tahun 358 sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh seorang Maharesi, yaitu Raja di Raja Guru, Jayasinghawarman. Raja di Raja Guru merupakan Maharesi atau pendeta asal Salankayana, India yang mengungsi ke Indonesia karena kerajaan asalnya ditaklukkan oleh Kerajaan Magadha. Ia merupakan pemimpin para pengungsi asal Kerajaan Palawa dan Calanjaya yang ingin mencari perlindungan akibat peperangan besar yang terjadi. Sejarah Kerajaan Tarumanagara bersumber dari sejumlah prasasti seperti Prasasti Ciaruten, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awir, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Muara Ciatan, Prasasti Lebak, dan situs Pasir Angin. Letak Kerajaan Tarumanagara ada di Jawa Barat, tepat di tepi Sungai Cisadane, yang kini menjadi wilayah Banten. Kerajaan Tarumanagara berpusat di Sundapura dengan wilayah kekuasaan yang hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Letak ibu kota Tarumanagara dengan keratonnya belum dapat dipastikan, akan tetapi jika diperkirakan oleh Profesor Dr. Poerbat Jaraka, letak keraton Taruma berada di wilayah Bekasi. Hal ini sesuai dengan keterangan yang tercantum di Prasasti Tugu. Dalam prasasti tersebut memberitahukan tentang penggalian sungai Candrabaga yang mengalir melewati istana sampai ke laut. Lokasi dan penyebab runtuhnya. Penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanagara, masa kejayaan Kerajaan Tarumanagara saat pemerintahan Raja Purnawarman. Masa itu masyarakat Tarumanagara berdagang beras dan kayu jati serta membangun terusan sepanjang 6.122 tombak yang pada akhirnya membantu perkembangan ekonomi. Terusan yang dibuat oleh masyarakat dapat digunakan untuk mencegah banjir dan dijadikan sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antara daerah di Kerajaan Tarumanagara dengan dunia luar. Selain dari sisi perdagangan, Kerajaan Tarumanagara juga unggul dengan sarana pengairan pesawahan dan perkembangan peternakan yang baik. Kendati demikian, keruntuhan kerajaan tetap tak terelakkan. Mulai masa pemerintahan Raja Sudawarman, Kerajaan Tarumanagara mengalami kemunduran. Penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanagara adalah kurangnya pengawasan dan perlindungan dari Raja Sudawarman terhadap masalah-masalah di kerajaan dan tidak adanya putra dari Raja terakhir Tarumanagara yaitu Linggawarman. Penyebab lainnya adalah karena kemunculan Kerajaan Galuh yang menjadi pesaing baru tetapi masih bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Pada akhirnya, Kerajaan Galuh memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanagara untuk menghindari perang saudara. Menurut Prasasti Kota Kapur, Dapuda Hyang Sri Jayanagara mengungkapkan bahwa keruntuhan Kerajaan Tarumanagara bersamaan dengan serangan yang dilancarkan kepada bumi Jawa karena dianggap tidak mau mengalah kepada Sriwijaya. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanagara adalah salah satu aspek yang menarik untuk dikaji. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Jawa Barat yang berdiri pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Kerajaan ini juga dikenal sebagai kerajaan Hindu Siwa yang meninggalkan banyak peninggalan sejarah berupa prasasti, candi, dan arca. Berdasarkan berita Cina dari catatan Fahir, diketahui bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Tarumanagara bergantung pada sektor pertanian, peternakan, perburuan binatang, perdagangan cula badak, kulit penyu, serta perak. Guna memajukan pertanian dan perdagangan, Raja Purnawarman menerapkan teknologi pengairan. Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk melakukan penggalian saluran air yang dinamakan Sungai Gumati. Adapun berbagai bentuk kehidupan sosial Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara merupakan salah satu kerajaan kuno di Indonesia yang berada di wilayah Jawa Barat. Kehidupan sosial dalam kerajaan ini dipenuhi dengan banyak misteri yang masih menjadi perdebatan saat ini. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan yang maju pada masanya dan memiliki kegiatan perdagangan yang sangat aktif. Berikut adalah penjelasan kehidupan sosial di Kerajaan Tarumanagara. Yang pertama, adanya kelas sosial. Kehidupan sosial dalam Kerajaan Tarumanagara ditandai dengan adanya 3 kelas sosial, yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Bangsawan merupakan golongan tertinggi dalam kerajaan ini dan memiliki hak istimewa, seperti mendapatkan akses ke pendidikan dan memegang jabatan di pemerintah. Sementara itu, rakyat biasa dan budak tidak memiliki hak istimewa dan harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, kaum Brahmana. Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan kuno yang memiliki corak Hindu. Oleh karena itu, kerajaan sangat memperhatikan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam memimpin upacara-upacara ritual di dalam Kerajaan Tarumanagara. Yang keempat, kepercayaan. Selain itu, ada juga misteri tentang kepercayaan dan agama yang dianut oleh Kerajaan Tarumanagara. Sejarawan masih belum sepenuhnya mengetahui kepercayaan atau agama yang dianut oleh kerajaan. Namun, diperkirakan bahwa kepercayaan yang dianut oleh Kerajaan Tarumanagara merupakan kombinasi dari agama Hindu dan Buddha. Yang terakhir, pendidikan dan peradaban. Meski dapat dikatakan sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara, dengan ditemukannya berbagai prasasti seperti Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Muara Cianten, dan lainnya, membuktikan pendidikan dan peradaban Kerajaan Tarumanagara sudah berkembang dengan baik. Kerajaan Tarumanagara akhirnya runtuh pada abad ke-7 Masehi akibat serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Setelah itu, kerajaan ini pecah menjadi 2 bagian, yakni menjadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh.
hasil dari kebudayaan. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Tarumanagara ini memiliki wilayah kekuasaan yang berada di wilayah Sunda dan Jawa bagian barat. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya saat berada di bawah kendali Raja Purnawarman. Bukti keberadaan Kerajaan Tarumanagara diketahui dengan ditemukannya 7 buah prasasti batu. Ketujuh prasasti tersebut tertulis huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Berikut prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara. 1. Prasasti Ciaruten. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara pertama adalah Prasasti Ciaruten. Prasasti yang ditemukan sekitar tahun 1863 silam ini ditemukan di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Pada prasasti ini ditemukan pahatar laba-laba, cap laki Raja Purnawarman, serta sajak beraksara Pallawa yang berbunyi, "Ini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruna, raja yang gagal berani di dunia." 2. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi ditemukan di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada awal abad 19 oleh Belanda. Prasasti Kebon Kopi juga dituliskan dalam bahasa Sanskerta dengan gambar telapak kaki gajah yang diperkirakan sebagai tunggangan Raja Purnawarman. Penemuan telapak kaki gajah inilah yang membuat prasasti Kebon Kopi juga disebut sebagai prasasti tapak gajah. 3. Prasasti Tugu. Peninggalan Kerajaan Tarumanagara berikutnya adalah Prasasti Tugu. Prasasti ini diberi nama sesuai dengan tempat penemuannya, yakni berada di Kampung Batu Tugu, Desa Tugu, Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada masa kejayaan Kerajaan Tarumanagara saat diperintah Raja Purnawarman dibanding prasasti lainnya. Prasasti Tugu menjadi prasasti terpanjang yang ditinggalkan Raja Purnawarman. Isi dari Prasasti Tugu adalah penggalian yang dilakukan di Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati, lokasi yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Penggalian diduga untuk mengendalikan banjir serta membantu usaha pertanian di wilayah tersebut kala itu. Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ditemukan oleh seorang arkeolog berkebangsaan Belanda bernama N.W. Huppermans pada tahun 1864 silam di kawasan hutan Cipamangkis, Bogor, tepatnya di Bukit Pasir Awi bagian selatan. Dalam prasasti ini juga terdapat telapak kaki dan tulisan pahlawan. Namun, sayangnya isi dari prasasti ini belum dapat disimpulkan. Prasasti Cidanghiang. Prasasti Cidanghiang atau yang juga dikenal dengan nama Prasasti Munjul ditemukan pada 1947 di Kampung Lebak, tepi Sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti batu yang ditulis dengan teknik pahat berisi pujian-pujian kepada Raja Purnawarman. 6. Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten ditemukan pada 1864 silam di Desa Cianten, Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini memiliki kemiripan dengan Prasasti Awi, yakni terdapat gambar telapak kaki dan pahatan tulisan ikal. Meski demikian, isi tulisan dalam prasasti tersebut belum dapat disimpulkan oleh para ahli. 7. Prasasti Jambu. Peninggalan Kerajaan Tarumanagara terakhir adalah Prasasti Jambu atau yang juga dikenal dengan nama Prasasti Pasir Koleangkak. Prasasti ini ditemukan di kawasan perkebunan jambu di Bukit Pasir Koleangkak, Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Isi tulisan dalam Prasasti Jambu adalah, "Gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya yang termasyhur Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Taruma dan baju jirahnya yang terkena war tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh. Hormat kepada pangeran tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya."